Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu mendatangkan sukacita, damai, dan kesatuan hati bagi kami pada saat ini. Curahkanlah Roh-Mu untuk menguatkan kami melawan dosa dan mengutamakan kerajaan-Mu dalam kehidupan kami. Nyatakanlah kepada kami betapa besar kasih karunia-Mu, supaya kami semakin mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai ayat 2. Dengarkanlah 10 hukum Taurat Tuhan Allahmu. 1. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. 2. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. 4. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah, Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu.
Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. 6. Jangan engkau membunuh. 7. Jangan engkau berzina. 8. Jangan engkau mencuri. 9. Jangan engkau berdusta. 10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu miliknya. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan hukum Taurat itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar titah atau firman-Ku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita bersama-sama memohon, Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan Taurat-Mu. Amin. Saat ini persembahan pujian. Yang pertama dari seksi Inang GKPS 3 Runggu.
Kembali kita memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Engkau adalah Allah yang Maha Suci dan Maha Kasih. Sesungguhnya kami tidak layak menghampiri hadirat-Mu karena dosa-dosa kami kepadamu. Seringkali kami tidak berserah kepadamu, tetapi justru mempercayakan dan menyerahkan diri kami kepada Allah lain. Padahal Engkau telah memerintahkan kepada kami, supaya hanya kepadamu kami menyembah dan berserah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kami, dan teguhkanlah iman kami, supaya kami senantiasa percaya dan berserah kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dan yang kedua, vokal grup dari Bapak GKPS Tiga Runggu
Sesai ringgas marminggu ulang lumung garejai. Sesai ringgas marminggu ulang lumung garejai. Borit tingis nalang marasa, boritando asar nalang mardini. Borit kurialang margareja, boritan gareja lamar kuria. Halaniai ulang laseh buta bersama hitam kuria. Tuhan tama tong si balo santa ayia raja di gareja. Asar nalang maringi, na ito mage kuria, namar nalo japa jom jom gareja, borit kuria lang margareja, boritan gareja lamar kuria. Alaniai ulang laseh burta bersama hitam kuria. Tuhan tama tontok si balo santa ayia raja di gareja. Alaniai ulang laseh burta bersama hitam kuria. Tuhan tama tong si balo santa ayia raja di gareja. Alaniai ulang laseh burta bersama hitam kuria. Tuhan tama tong si balo santa ayia raja
Ringas Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 340 ayat 1 sampai ayat 2. Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nas bacaan minggu ini yang tertulis dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita angkat lagi pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 344 ayat 1 sampai ayat 2. Ringas
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 sampai ayat 2. Persembahan KOR Gemende GKPS 3 Runggu.
Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, dari 400 nomor 425 ayat 1 sampai ayat 2.
Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Ya, salam juga untuk saudara-saudara yang terkasih, pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil? Tuhan berfirman, jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menjawab, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu, bagaimana kalau berkurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya jika aku menemukan 45 di sana." Abraham melanjutkan lagi perkataannya kepadanya, "Bagaimana kalau 40 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi, bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana." Abraham berkata, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau 20 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata lagi sekali ini saja, bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu." Lalu Tuhan pun pergi setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan melihat bagaimana firman Tuhan menyapa kita dimanapun kita berada. Bahwasannya kita kenal bahwasannya Abraham adalah bapa orang percaya. Dan itu sudah dibuktikan oleh iman Abraham sendiri. Nah, Abraham itu dikenal oleh karena imannya yang besar, sehingga Tuhan itu bergaul akrab dengan Abraham sendiri. Nah, apa yang disatakan di ayat ini mengatakan kepada kita bahwasannya Abraham memiliki iman yang besar,
tidak hanya untuk berdoa kepada dirinya, tapi dia juga ingin mendoakan orang lain. Abraham tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan keluarganya, mementingkan hidupnya, tapi dia juga mementingkan orang-orang yang lain. Dan pada kasus ini, pada ayat ini, dia berdoa untuk Sodom dan Gomora. Kita tahu apa yang terjadi pada Sodom dan Gomora. Kalau dikatakan di ayat 20, dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan, jeritan terhadap Sodom dan Gomora sudah sungguh banyak dan sungguh sangat berat dosanya. Apa yang dikatakan di sini mengatakan bahwasannya dosa-dosa di Sodom dan Gomora memang luar biasa yang membuat Tuhan menjadi marah kepada kehidupan manusia. Nah, yang mau saya katakan di sini untuk kita semua orang-orang yang percaya, sebetulnya tidak ada lagi pengampunan yang mau diberikan kepada Sodom dan Gomora. Tapi ternyata Tuhan yang bergaul akrab dan bersahabat dengan Abraham memiliki hubungan yang intim dan mereka berbincang seperti seorang sahabat. Nah, apa yang dikatakan di sini? Hal yang pertama dikatakan oleh ayat ini, Tuhan ini menyapa Abraham dan berfirman kepada Abraham apa yang harus dilakukannya kepada Sodom dan Gomora. Mungkin ini seperti hubungan antara dua orang yang bersahabat baik dan mereka sharing. Mereka cerita, mereka berbagi. Nah, apa yang saya katakan di sini bahwasanya begitu indah dan begitu luar biasanya ketika kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Seperti Abraham, dia mendapatkan firman daripada Tuhan apa yang harus dilakukan kepada Sodom dan Gomora. Dan Abraham memahami apa yang akan dilakukan oleh Tuhan di Sodom dan Gomora. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita biasanya pergi ke tempat belanja ataupun ingin membeli barang, kita biasanya melakukan negosiasi ataupun tawar-menawar. Ketika sudah ditetapkan dengan harga sedemikian, dan kemudian kita tawar kembali dengan harga yang sedemikian, sehingga ada terjadi tawar dan menawar. Nah, menarik sekali yang dilakukan oleh Abraham di sini. Dia juga lakukan itu kepada Tuhan. Nah, apa yang dikatakan si Abraham, bagaimana jika di Sodom dan Gomora itu ada 50 orang benar? Apakah engkau akan memusnahkan dan akan menghabiskan bahkan membunuh semua orang yang ada di Sodom dan Gomora? Firman Tuhan mengatakan, jika saya menghadapi dan jika aku menghadapi 50 orang benar di sana, saya tidak akan memusnahkan dan aku tidak akan membunuh ataupun menghabiskan semua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kemudian apa yang terjadi? Dari 50, kemudian Abraham mengatakan, bagaimana Tuhan jika kurang dari 5? Jika kurang dari 5, apakah engkau akan memusnahkan dan akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Tapi firman Tuhan juga mengatakan, jika kurang dari 5 sehingga ada 45 orang di sana, aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi di kemudian? Abraham menawar kembali. Dari 50 kemudian menjadi 45. Dan kemudian dia mengatakan, bagaimana jika 40 yang ditemukan di sana? Kemudian firman Tuhan mengatakan kembali, jika kutemukan 40 yang ditemukan di sana, aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dan kemudian apa yang terjadi kemudian? Bagaimana kalau 30 Tuhan? Jika aku menemukan 30 di sana, aku tidak akan memusnahkan mereka. Kemudian turun kembali dari 30, Tuhan bagaimana kalau ada 20? Bagaimana hanya jika ada 20 yang kutemui di sana? Apakah engkau akan menghabiskan atau memusnahkan mereka? Firman Tuhan mengatakan, tidak. Aku tetap akan
menyelamatkan mereka dan aku tidak akan memusnahkan mereka. Dan kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kembali, Tuhan sekali lagi aku berkata, bagaimana jika hanya didapati 10? Jika hanya didapati 10, apakah engkau akan memusnahkan semua Sodom dan Gomora? Jika ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora itu, lalu Tuhan mengatakan, aku tidak akan memusnahkan demi yang 10 itu. Nah, saya mau mengatakan kepada kita, saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita berada, bagaimana orang Kristen itu, orang benar itu memiliki pengaruh dalam kehidupannya. Abraham yang dikenal dengan orang bapak orang percaya, kemudian dia punya pengaruh besar di hadapan Tuhan, karena ternyata dia masih memikirkan ada orang benar di Sodom dan Gomora, sehingga terjadi tawar-menawar. Bukan karena apa, ternyata Tuhan tidak menghukum Sodom dan Gomora pada saat itu juga, karena masih ada permintaan dari seorang Abraham yang dikenal oleh karena imannya. Sehingga Abraham masih menghentikan penghukuman Tuhan, dan Tuhan mempertimbangkan permintaan Abraham itu sendiri. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata apa yang didapati? Ternyata 10 orang juga tidak ada yang hidup di Sodom dan Gomora. Ternyata mereka semua sudah melakukan kejahatan yang begitu besar bagi Tuhan. Nah, jika kita lihat di pasal yang ke-19, setelah malaikat Tuhan langsung turun ke Sodom dan Gomora, inilah yang dikatakan orang-orang Sodom dan Gomora, bagaimana gejala kejahatan mereka, bagaimana sikap dan perbuatan mereka kepada malaikat Tuhan yang ada di sana. Di pasal 19 ayat yang ke-5, demikianlah firman Tuhan. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang lelaki yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami menyetubuhi mereka. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kejamnya, bagaimana dosa itu sudah merasuki kehidupan orang-orang Sodom dan Gomora, sehingga terjadi kejahatan homoseksual, terjadi kejahatan dosa yang luar biasa di Sodom dan Gomora, sehingga ternyata permintaan Abraham itu yang tadinya diberikan jawaban oleh Tuhan, dan Tuhan masih mengurungkan niatnya untuk memusnahkan Sodom dan Gomora, tapi ternyata 10 orang juga tidak ada yang tinggal di sana. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengatakan kepada kita semua yang ada di sini, bagaimana peran kita sebagai orang benar itu mempengaruhi kehidupan kita dimanapun kita berada, baik di tempat kerja kita, baik di keluarga kita, baik dimanapun kita berada, bagaimana pengaruh kita kepada daerah, pengaruh kita di tempat kita, di kampung kita, di tempat pekerjaan kita, di keluarga kita, oleh karena Tuhan masih mempertimbangkan posisi dan kehadiran kita. Bisa saja dalam kehidupan kita, keluarga kita, Tuhan marah oleh karena kejahatan-kejahatan manusia, kejahatan keluarga. Tapi oleh karena masih ada kita orang benar yang berada di tempat itu, di keluarga itu, di kampung itu, di tempat pekerjaan dimanapun kita berada, Tuhan masih mengurungkan niatnya. Karena apa? Karena kita berada di tempat itu. Sehingga ini mengatakan kepada kita semua yang hadir pada saat ini, yang melihat pada saat ini, bagaimana Tuhan mengajari supaya kita orang percaya itu memberikan dampak yang positif, menghadirkan salom bagi orang-orang percaya dimanapun kita berada. Bukan menjadi sebuah batu sandungan untuk orang lain, bahkan kita yang melakukan dosa tersebut. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita orang-orang percaya itu memiliki fungsi, arti, dan makna di hadapan Tuhan itu sendiri. Sehingga sekiranya Tuhan marah kepada kita, Tuhan marah kepada bangsa kita, Tuhan marah kepada kelompok kita, Tuhan marah kepada keluarga kita, tapi Tuhan masih mempertimbangkan
karena kita masih hadir di tempat itu, Tuhan tidak jadi untuk menjatuhkan hukuman ataupun menjatuhkan ancaman ataupun hukuman kepada kita semua orang-orang yang berdosa ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks kita pada saat ini mengajarkan kepada kita semua supaya hal yang pertama yang bisa kita tiru dalam khotbah kita adalah bagaimana sosok Abraham memberikan contoh bagi kehidupan kita. Yang pertama saya mau mengatakan kepada kita supaya kita juga mampu untuk mendoakan orang lain. Jika selama ini kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri, Tuhan berkati keluarga saya, berkati hidup saya, anak saya, berkati semua pekerjaan saya, berkati orang-orang di sekitar saya dan lain sebagainya. Tapi melalui khotbah kita pada saat ini, Tuhan ingin mendoakan mereka, orang-orang benar yang mempunyai pengaruh bagi lingkungannya, tempat kerjanya, dan dimanapun mereka berada. Abraham berdoa untuk mereka. Mari kita juga berdoa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, berdoa kepada orang lain, supaya banyak orang benar yang semakin mempengaruhi kehidupan kita. Tapi saya mau mengatakan kepada semua kita yang hadir di sini, ataupun pemirsa yang dimanapun berada, ternyata memang orang benar itu tidak mayoritas. Orang benar itu ternyata sedikit. Seperti yang dikatakan di ayat ini. Jika ada orang benar 50, jika ada orang benar 45, 30, 20, 10, maka Tuhan akan menyelamatkan Sodom dan Gomora. Tapi ternyata bukti menyatakan bahwasanya orang benar memang jumlahnya itu sangat sedikit sekali. Jadi bayangkan jika jumlah orang benar semakin banyak, tentu kita akan membuat dunia kita penuh dengan damai. Jika kita memiliki banyak orang-orang benar dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, maka dunia ini juga akan mendapatkan salum daripada Tuhan, dan semua semakin nyata bahwasannya Tuhan akan semakin senang dengan kehidupan kita, dan Dia akan mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan hukuman kepada kita semua. Mungkin kita pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno. Dia mengatakan kepada kita, berikan saya 10 orang pemuda, saya akan menggoncang dunia. Berikan saya 10 orang saja, 10 orang pemuda yang punya motivasi, kekuatan, orang pintar, maka saya akan menggoncang dunia ini. Bayangkan jika hanya 10, bayangkan jika orang percaya bertambah jadi 20, bayangkan bagaimana 30, bayangkan jika ada 40, bayangkan jika ada 50, bayangkan jika ada ratusan dan ribuan orang percaya, maka kedamaian di dunia ini akan semakin nyata dan Tuhan akan semakin memberkati hidup kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita berdoa juga untuk keselamatan bagi bangsa kita, keselamatan untuk tempat kita, gereja kita, keluarga kita. Mari kita doakan mereka yang bekerja di negara kita dan bangsa ini, supaya mereka benar-benar akan takut akan Tuhan, dan kita dihindarkan dari segala hukuman Tuhan oleh karena dosa dan perbuatan kita yang begitu mendukakan hati Tuhan. Sehingga kehadiran gereja, kehadiran kita semua akan meluputkan segala bencana, hukuman yang daripada Tuhan, sehingga kita semua akan terhindar, dan sebaliknya kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi mari kita menjadi orang percaya dan berpengaruhlah, memiliki arti kepada setiap ruang lingkup kehidupan kita dimanapun kita berada, supaya kehidupan kita menjadi nyata dan penuh dengan salum daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Allah kami yang hidup, terima kasih Tuhan
karena pada saat ini kami sudah menerima firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu semakin nyata dalam hidup kami. Seperti kesaksian Bapak Abraham yang sudah memberikan bahkan berdoa syafaat kepada Sodom dan Gomora. Tapi ternyata Tuhan, begitu luar biasa iman Abraham yang berbicara dan meminta kepadamu supaya engkau luputkan mara bahaya, ancaman bahkan pemusnahan kepada Sodom dan Gomora. Dan Abraham meminta kepadamu Tuhan, jika ada 50 orang benar, apakah engkau akan memusnahkan Sodom dan Gomora? Jika ada 45, benarkah engkau Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora? Dan Abraham kembali meminta jika ada 30, jika ada 20, dan jika ada 10, dia bertanya kepadamu Tuhan. Dan engkau mengatakan, jika ada 10, aku tidak akan memusnahkan. Bapa yang di sorga, kami meminta juga kepadamu. Selayaknya kami juga ingin seperti Abraham, yang memiliki iman percaya kepadamu Tuhan. Dan biarlah kehadiran kami sebagai orang yang percaya memberikan dampak yang positif, memberikan arti dan memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa menghadirkan salom di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami masih terus berusaha dan terus berupaya supaya bagaimana kami memiliki hidup yang punya pengaruh besar, terlebih untuk menyelamatkan keluarga, kota, kampung, daerah di mana kami berada, sehingga engkau mengurungkan niat-Mu, karena engkau mempertimbangkan kehadiran kami orang-orang percaya, supaya semakin termulia nama-Mu Tuhan. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, kiranya engkau juga memberkati bangsa kami ini. Bangsa Indonesia, kiranya engkau juga memberkati pemimpin negara kami, supaya semakin berhikmat dan bijaksana mereka membawa negeri ini, bangsa ini. Sekiranya engkau marah kepada kami semua, bangsa ini Tuhan. Tapi kiranya kami orang-orang yang percaya, orang-orang benar yang hidup di bangsa ini Tuhan. Kiranya engkau juga mempertimbangkan kami Tuhan. Bukan semakin menghukum bangsa ini, bukan semakin memberikan hukuman, tapi semakin memberkati. Oleh karena kami orang-orang benar, orang-orang percaya yang tetap menyembah engkau dalam kebenaran. Oleh karena itu Bapa yang di sorga, kami doakan bangsa negara kami ini. Kami doakan semua gereja-gereja, kami doakan semua keluarga dan orang-orang yang percaya dimanapun mereka berada, supaya kami tetap memuliakan nama-Mu dan kami tidak goyah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap percaya Tuhan pasti menolong dan Engkau masih mengasihi kami orang-orang percaya ini. Terima kasih Bapa yang di sorga, berkatilah kami, seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, dan biarlah kami seperti Abraham menjadi berkat bagi orang lain, dan kami semakin menghadirkan salom dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya,
dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita memberikan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, sumber segala sesuatu, kami menerima segala berkat hanya daripada-Mu. Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepadamu. Kiranya melalui segala pemberian-Mu, kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu.
Berilah kami hikmat dalam mempergunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan keberadaan kami, agar melaluinya kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami. Amin. Hujan berkat dan akan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat yang tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga dan diberi padamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah padu. Ya Roh Kudus yang telah menjadikan umat-Mu menjadi saksi Kristus di dunia ini, Engkau telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami untuk menuntun kami kepada kehendak Allah Bapa dan Yesus Kristus. Ajarilah kami supaya semakin menyadari bahwa Engkaulah yang menuntun hidup kami berjalan menuju kepada kerajaan-Mu. Kami memohon kepadamu, bimbinglah kami senantiasa agar mendengar dan taat pada perintah-Mu. Sebab Engkau menghendaki supaya kami menjadi orang yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. GKPS Tigarunggu ini terletak di Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Berdirinya GKPS Tigarunggu ini pada tanggal 16 Juli
1944. Jadi beberapa hari yang lalu GKPS Tigarunggu ini pas berulang tahun yang ke-81 tahun. Jumlah jemaat GKPS Tigarunggu kurang lebih 290-an kakak. Untuk pembangunan fisik bisa kami penuhi atas dukungan daripada jemaat GKPS Tigarunggu, demikian juga dari dukungan-dukungan dari luar, bantuan-bantuan donatur yang tidak mengikat, begitulah kira-kira. Di GKPS Tigarunggu ini full timer ada 2 orang, satu pendeta, yang itu tadi pendeta Robendi Purba STH, satu lagi full timer penginjil wanita Rohni Haholongan Sipayung yang tadi bawa pujian. Kemudian majelis jemaat 50 orang, sudah termasuk di sana ketua-ketua seksi kategorial. Kebaktian di gereja ini dilakukan sekali seminggu, masuk pukul 10 WIB pagi, kemudian sekolah minggu, hari minggu juga sekali seminggu masuk pukul 8 WIB. Kemudian ada juga persekutuan seksi kategorial. Yang pertama seksi inang, ada perkumpulan orang itu inang dari GKPS Tigarunggu sekali seminggu, ada juga yang sekali sebulan. Kemudian seksi kategorial dari seksi Bapa, perkumpulan Bapa dari seksi Bapa GKPS Tigarunggu ada sekali sebulan. Kemudian pertongguan sektor dilaksanakan sekali seminggu, yang mana sektor di GKPS Tigarunggu ada 4, sektor 1, 2, 3, dan 4. Pertongguan sektor dilaksanakan pada hari Kamis setiap minggunya. Buat Bapak Ibu dan anak-anak kami, selamat hari Minggu buat kita semua. Terima kasih atas partisipasi kita yang telah memberikan waktu sehingga acara online TV daripada TV Nusantara ini bisa terlaksana seperti yang kita harapkan. Demikian. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom. Sekian dan terima kasih. Horas, horas, horas.